Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Enda Rizka Sari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas. Perkenalkan, saya Novia Adelistari dengan NPM 2154004, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 7, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya dengan judul Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik kelas 4 terhadap hasil belajar SD Negeri Bibis Luhur 1 Surakarta semester genap tahun ajaran 2024 tahun 2025. Langsung saja penyampaian bab 1, yaitu pendahuluan. Bab 1 ini melatar belakangi, yaitu pendidikan merupakan proses pengembangan kemampuan, sikap, dan perilaku ke arah yang lebih baik untuk kepentingan diri, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan dapat dikatakan berhasil jika mampu menghasilkan lulusan yang cerdas, kreatif, terampil, dan memiliki karakter yang kuat. Menurut Kusuma tahun 2011, pendidikan karakter merupakan sebuah istilah yang semakin mendapatkan pengakuan dari masyarakat Indonesia saat ini. Tujuan lain dari pendidikan karakter adalah mengkoreksi perilaku yang tidak bersesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan. Karakter juga merupakan suatu tingkah laku yang dimiliki oleh setiap orang. Karakter manusia itu selalu berbeda-beda. Terdapat berbagai karakter, diantaranya yaitu karakter disiplin. Kedisiplinan sangatlah penting bagi kita semua. Dengan adanya sikap disiplin, maka suatu kegiatan akan berjalan dengan terarah dan teratur. Disiplin sangat penting kehidupan di dunia pendidikan. Disiplin juga memiliki kepentingan atau pengertian, yaitu ketaatan dan terhadap aturan. Kedisiplinan juga salah satu cara untuk membantu anak agar dapat mengembangkan pengendalian diri mereka selama proses belajar mengajar. Oleh karena itu, kedisiplinan sangat berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik. Berdasarkan temuan observasi yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2024 berupa wawancara dengan wali kelas 4, yaitu wawancara mengungkapkan meski banyak peserta didik, terdapat beberapa permasalahan mengenai kedisiplinan dan mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, masih adanya peserta didik yang datang terlambat. Yang kedua, ada beberapa peserta didik yang kurang disiplin perilaku. Dan yang ketiga, peserta didik tidak memakai seragam lengkap saat waktu pembelajaran di sekolah. Dan yang keempat, peserta didik kurang menghormati sesama temannya. Dan yang kelima, peserta didik kurang memanfaatkan waktu pembelajaran dengan tepat waktu. Dan yang keenam, masih adanya peserta didik yang keluar kelas saat pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir, peserta didik kurang adanya kesadaran dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Kemudian, berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan tadi, maka permasalahan ini dapat difokuskan pada meningkatkan kedisiplinan peserta didik kelas 4 terhadap hasil belajar SD Negeri Bibis Luhur 1 Surakarta. Kemudian terdapat perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah yang sudah saya jelaskan tadi, penelitian ini dapat mengambil rumusan masalah berupa adakah kedisiplinan peserta didik kelas 4 terhadap hasil belajar SD Negeri Bibis Luhur 1 Surakarta semester genap tahun ajaran 2024 tahun 2025. Kemudian terdapat tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya jelaskan tadi, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui ada atau tidaknya kedisiplinan peserta didik kelas 4 terhadap hasil belajar SD Negeri Bibis Luhur 1 Surakarta semester genap tahun ajaran 2024 tahun 2025. Kemudian terdapat manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang manfaat teoritis, secara teoritis
Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman pengetahuan dan pengalaman kepada peserta didik tentang bagaimana upaya meningkatkan kedisiplinan peserta didik terhadap hasil belajar. Kemudian, terdapat juga manfaat penelitian praktis. Penelitian praktis bagi guru ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada guru untuk mengembangkan hasil belajar dengan upaya meningkatkan kedisiplinan peserta didik serta menjadi guru untuk memotivasi peserta didik dalam hal perubahan tingkah laku atau perubahan perilaku. Kemudian bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan pada peserta didik lebih mampu meningkatkan pemahaman kedisiplinan agar hasil belajarnya lebih kondusif. Kemudian bagi sekolah, peneliti ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak sekolah untuk meningkatkan pemahaman kedisiplinan dalam menaati tata tertib pada peserta didik. Kemudian yang terakhir, bagi penulis. Nah, penelitian ini akan menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan pembaharuan menyikapi masalah kedisiplinan ketika menjadi seorang guru di sekolah. Selanjutnya, penyampaian yang kedua yaitu kajian teori dan pengajuan hipotesis. Baik, langsung saja terdapat kajian teori. Kajian teori yang pertama terdapat hakikat disiplin. Menurut Rahman, tahun 1997 menjelaskan bahwa disiplin merupakan sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian diri seorang terhadap aturan. Disiplin merupakan sikap mental yang dimiliki individu. Disiplin pada hakikatnya adalah pernyataan sikap mental dari individu maupun masyarakat yang mencerminkan rasa ketaatan dan kepatuhan yang didukung oleh kesadaran dan menjalankan tugas dan kewajiban untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian terdapat juga pengertian disiplin. Disiplin merupakan suatu tindakan dari kesadaran dalam diri individu untuk taat, tertib, dan patuh pada peraturan atau tata tertib yang ada untuk diwujudkan perilaku sehari-hari serta sekaligus membentuk mental, akhlak, watak, dan budi pekerti yang dimiliki setiap individu. Penanaman sikap disiplin seharusnya dilakukan sejak dini, yang mempunyai tujuan agar peserta didik terbiasa dengan sikap dan tingkah laku berdisiplin. Kemudian, masih dengan pengertian belajar. Pengertian belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku, atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Proses perubahan tingkah laku merupakan gambaran terjadinya rangkaian. Belajar merupakan suatu proses yang terarah dan pencapaian tujuan atau kompetensi yang ditetapkan menurut Mulyadi tahun 2011. Kemudian yang terakhir ada hasil belajar. Nah, menurut Bloom tahun 1964, hasil belajar mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Conley atau pengetahuan ingatan, comprehension atau pemahaman menjelaskan meringkas contoh, kemudian application atau menerapkan, dan analisis atau menguraikan, menentukan hubungan, dan sintesis atau mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru. Dan yang terakhir ada evaluation atau menilai. Kemudian terdapat hasil penelitian yang relevan. Nah, di sini terdapat beberapa 4 penelitian yang relevan menurut hasil yang dilakukan Muhammad Arif Yulfan tahun 2024 dengan judul Pengaruh Kedisiplinan Peserta Didik terhadap Hasil Belajar Kelas 4 Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila di Sekolah Dasar. Kemudian yang kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Pram Ritongga dan Septian Prawijaya tahun 2023 yang berjudul Analisis Kedisiplinan Siswa terhadap Hasil Belajar Kelas 5 SD Negeri 091679 Bosar Marigas tahun ajaran 2020-2022 dan tahun 2023, dan masih banyak lagi. Kemudian kita langsung ke kerangka berpikir. Nah, di sini terdapat kondisi awal, tindakan, dan kondisi akhir. Terdapat kondisi awal yaitu kurangnya kedisiplinan peserta didik mempengaruhi hasil belajar. Nah, di sini juga memperketat aturan sekolah dalam proses belajar pembelajaran. Nah, kemudian yang tindakan, guru memanfaatkan media pembelajaran papan diagram batang. Nah, di sini kita mengambil mata pelajaran matematika dengan materi diagram batang. Nah,
Guru memanfaatkan media pembelajaran papan diagram batang untuk mengetahui seberapa peningkatan hasil belajar pada pembelajaran matematika. Di sini juga terdapat siklus 1. Nah, melakukan stimulus dengan menggunakan media pembelajaran papan diagram batang. Kemudian, tadi tindakan dibagi menjadi 2 siklus 1 dan siklus 2. Yang siklus 2-nya yaitu melakukan evaluasi dan perbaikan siklus 1. Kemudian, yang kondisi akhir yaitu hasil belajar peserta didik meningkat dan meningkatnya kedisiplinan pada saat proses pembelajaran. Nah, siklus 2 ini akan menjadi kondisi akhir. Apakah ada hasil belajar yang meningkat, kedisiplinan peserta didik akan berubah atau bagaimana begitu. Nah, kemudian kita lanjut ke hipotesis tindakan. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih terus diuji secara empiris. Jadi, suatu hipotesis masih merupakan jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang kebenarannya masih perlu pembuktian lebih lanjut. Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu kedisiplinan belajar murid berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Bibis Luhur 1. Dengan kata lain, ada hubungan yang positif dan signifikan antara kedisiplinan belajar dengan hasil belajar peserta didik. Baik, selanjutnya penyampaian bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pada bab 3 ini terdapat setting penelitian, yaitu waktu penelitian, waktu yang dibutuhkan mulai dari persiapan sampai penyusunan laporan. Nah, penelitian ini memerlukan jangka waktu selama 3 bulan yang akan dimulai bulan Oktober 2024 sampai selesai. Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Sekolah SD Negeri Bibis Luhur 1 Surakarta di Jalan Krakatau Utara nomor 4 Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Nah, kemudian terdapat subjek dan objek penelitian. Yang pertama, terdapat subjek penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 SD Negeri Bibis Luhur 1 Surakarta yang berjumlah 21 peserta didik yang terdiri dari 9 anak laki-laki dan 13 anak perempuan. Kemudian terdapat objek penelitian. Penelitian ini memiliki objek yaitu upaya meningkatkan kedisiplinan peserta didik kelas 4 terhadap hasil belajar SD Negeri Bibis Luhur 1 Surakarta. Nah, terdapat juga data dan sumber data. Sumber data primer, data yang langsung dikumpulkan peneliti dan dari sumber pertamanya. Dalam penelitian deskriptif kualitatif didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Kemudian terdapat data dan sumber data. Nah, data dan sumber data ini dibedakan menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini datanya langsung dikumpulkan dari peneliti dari sumber pertamanya. Nah, dalam penelitian ini deskriptif bersifat kualitatif didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Kemudian yang kedua terdapat sumber data sekunder. Data yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder ini pada penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara pada guru kelas. Kemudian terdapat teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini terdapat 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama tadi wawancara. Tujuan wawancara ini berfungsi untuk mengetahui informasi dari responden yang lebih dalam tentang memahami upaya kedisiplinan yang terjadi dan tidak dapat diamati melalui observasi. Penelitian ini selanjutnya menemui dengan sejumlah narasumber yaitu kepala sekolah, wali kelas, dan peserta didik kelas 4. Kemudian yang kedua terdapat observasi. Strategi pengumpulan informasi yang dilakukan dengan memperhatikan dan mencatat fakta secara sistematis melalui persepsi langsung. Observasi berfungsi untuk memperhatikan, mencatat, dan mengolah dalam rangka masalah yang diteliti secara ilmiah.
Yang terakhir terdapat dokumentasi. Strategi pengumpulan informasi ini dapat melengkapi data dengan wawancara dan observasi berasal dari foto atau dokumen. Dokumentasi dapat berupa foto kelas dan kegiatan belajar mengajar sebagai memerlukan pembuktian peserta didik yang tidak dapat meningkatkan pemahaman kedisiplinan. Kemudian terdapat teknik pengumpulan data yang alat pengumpulan datanya yaitu lembar observasi dan tes hasil belajar. Instrumen penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu lembar observasi dan tes. Alat pengumpulan data ini terdapat lembar observasi dan tes hasil belajar. Kemudian terdapat validasi data. Nah, dalam penelitian ini, untuk menjamin keakuratan data, salah satu teknik untuk memastikan keadaan dan kebenaran analisis data di lapangan adalah triangulasi. Menurut Alvansur dan Mariani pada tahun 2020 mengemukakan bahwa ada dua bentuk triangulasi berbeda yang diklasifikasikan ke dalam dua kategori berbeda, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Kemudian terdapat analisis data. Menurut Melis dan Hughes, sebagaimana yang diikuti oleh Sugiono, aktivitas dalam analisis data kualitatif berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas ini dalam analisis data yaitu terdapat 4, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Yang terakhir terdapat prosedur tindakan. Prosedur tindakan pada penelitian ini menggunakan model Kurt-Lewin yang dikutip oleh Ahmad Nizar Rangkuti yang menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas terdiri dari 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Setiap siklus terdiri dari 4 langkah, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, pada siklus 1 ini, pada proses tahap perencanaan meliputi penelitian menyiapkan modul ajar sampai menyiapkan alat penelitian, seperti lembar kerja, media pembelajaran, dan lembar penilaian. Kemudian masih pada siklus ke-1, tahap tindakan. Pada tahap ini, peneliti melakukan kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya pada tahap pengamatan atau observasi. Pada tahap ini, peneliti akan mengamati aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir pada siklus 1 yaitu tahap refleksi. Refleksi ini merupakan kegiatan yang menganalisis semua data atau informasi yang dikumpulkan dari peneliti tindakan yang dilaksanakan, sehingga dapat diketahui berhasil atau tidaknya tindakan yang telah dilaksanakan dengan tujuan yang diharapkan. Kemudian, yang siklus kedua yaitu kegiatan. Pada setiap tahap pada siklus 2 ini akan disesuaikan dengan masalah-masalah proses dan hasil pembelajaran yang terjadi pada siklus 1 tadi. Dan apa yang belum dicapai pada siklus 1 akan dilanjutkan dan diatasi pada siklus yang kedua. Sehingga pada rancangan penelitian ini, peneliti bisa mendeskripsikan kegiatan-kegiatan dan perbaikan-perbaikan apa saja yang akan dilakukan pada siklus ini. Nah, siklus 2 ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan peningkatan yang telah dicapai peserta didik siklus sebelumnya dengan tujuan untuk memperbaiki masalah ataupun hambatan yang terjadi pada siklus pertama. Kemudian, langkah-langkah siklus kedua dilakukan sama seperti siklus 1, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Demikian presentasi seminar proposal penelitian tindakan kelas saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.